sekolah partai yang digelar PDI Perjuangan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pendukung Akhyar Nasution berbalik mendukung Bobi. Dan pasangan Bajo yang merupakan pasangan ataupun lawan Gibran, tepatnya di Pilwalkot, dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Kota Surakarta. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution mengikuti pembekalan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Acara bertajuk Sekolah Partai ini digelar secara virtual dan diikuti oleh 129 calon kepala daerah di 75 daerah yang menggelar pilkada tahun ini. Dalam acara yang dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, PDI Perjuangan menekankan mengenai pentingnya pemimpin yang memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan pandemi COVID-19. Sekolah partai akan digelar selama 5 hari dengan memperhatikan pembagian waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Wilayah Indonesia Barat diikuti 60 peserta, bagian tengah 41 peserta, dan timur 28 peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta memutuskan pasangan independen Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo lolos verifikasi faktual dan berhak mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di Pilwalkot Surakarta pada tanggal 4 hingga 6 September mendatang. Sebelumnya pada tahapan verifikasi faktual periode pertama, pasangan Bajo sudah mengantongi 26.629 dukungan warga. Selanjutnya pada tahap verifikasi perbaikan, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 10.202. Sehingga total dukungan untuk pasangan Bajo 38.831 dan memenuhi syarat ketentuan minimal untuk calon independen. Paslon Bagio Wahyono dan FX Suparjo jumlahnya 38.000 sekian, artinya melebihi jumlah syarat dukungan minimal dan sebaran. Syarat jumlah minimalnya adalah 35.870, sedangkan jumlah hasil verifikasi tahap awal dan perbaikan ini melebihi, yaitu 38.000 sekian. Artinya pasangan Paslon Bajo atau Bagio Wahyono dan FX Suparjo ini dapat melakukan pendaftaran pasangan calon dan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada tanggal 4 sampai 6 September 2020. Sementara itu, pasangan Bajo mengaku senang bisa lolos dalam tahap ini. Ya, merasakan satu kebanggaan sekali. Dan itu seperti Hanato Baris bahwa sampai tahapan seperti ini kita bisa diterima dan maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota di 2020. Langkah selanjutnya setelahnya apa nih Pak? Ya, kita berkonsolidasi sama teman-teman PDI dan kita dalam koalisi rakyat ya. Artinya kita bersatu nyawiji dengan masyarakat, dengan rakyat, bagaimana bisa memenangkan Bajo. Rencananya pasangan Bajo akan mendaftar ke KPU antara tanggal 4 hingga tanggal 6 September mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah pengurus anak cabang PDI Perjuangan yang sempat menolak Bobi Nasution dan Aulia Rahman kini berubah pikiran. Seluruh PAC PDI Perjuangan Kota Medan sepakat melaksanakan perintah partai untuk mendukung Bobi dan Aulia. Para pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kota Medan mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman yang akan maju ke Pilkada Medan 2020. Sejumlah pengurus yang sebelumnya mendukung PLT Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan menolak Bobi telah berubah pikiran dan menyamakan sikap untuk mendukung pasangan Bobi dan Aulia. Kami sudah sepakat mendukung rekomendasi DPP 21 kecamatan Gaji dan Gerakan 14. Benar-benar. Di 21 kecamatan kami sudah solid. Jadi itulah yang perlu, siapa yang mendukung dan menangkan yang telah direkom DPP partai.
Di Medan terdapat 21 kecamatan namun hanya 14 PAC yang hadir. Namun sejumlah pengurus mengklaim bahwa seluruh PAC PDI Perjuangan Kota Medan telah sepakat untuk mendukung penuh pasangan Bobi Aulia yang mendapat rekomendasi sah dari DPP PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa meminta uang parkir secara paksa seorang juru parkir liar di Medan, Sumatera Utara diamankan polisi. Pelaku memaksa meminta uang parkir dengan menendang dan mengancam seorang wanita. Nah, terus aja deh. Gak selamat kau. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, seorang tukang parkir liar menendang sepeda motor milik Evi Damanik di depan lapak pedagang es campur di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam seorang wanita. Pelaku diduga marah karena pengendara motor menolak memberi uang parkir Rp4.000 karena dianggap terlalu mahal. Berdasarkan video yang beredar, polisi mengamankan Erwin Syah Hasibuan. Pelaku kemudian meminta maaf. Meminta maaf pada Ibu Evi atas perbuatan saya yang menghina dan mengancam Ibu Evi. Si korban itu merasa keberatan, dia tidak mau memberikan uangnya, apalagi nilainya 4.000. Sehingga si juru parkir ini menendang sepeda motor si ibu ini dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan kepada seorang wanita. Gitu. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Medan, Sumatera Utara dan dijerat pasal 368 dan 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rashid, iNews melaporkan. Nama Erwin Syah Hasibuan. Arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, macet. Antrian kendaraan sepanjang 2 km mengular dari Setiabudi, Bandung menuju Lembang. Antrian kendaraan wisatawan mengular dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di pertemuan pintu masuk objek wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse Lembang. Selain jalan yang sempit dan menanjak tingginya, volume kendaraan menjadi salah satu pemicu antrian kendaraan. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Cimahi memperlakukan sistem satu arah dari arah Bandung menuju Lembang. Kepadatan di kawasan objek wisata Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga libur panjang usai. Pemirsa, kawasan Puncak masih menjadi alternatif tempat wisata saat libur panjang. Antrian kendaraan mengular hingga 7 km, sehingga sistem satu arah kembali diberlakukan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat pagi tadi. Antrian kendaraan mengular hingga 7 km, sehingga polisi memperlakukan sistem satu arah. Selain itu, polisi terus mengimbau para wisatawan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tetap beraktivitas menggunakan masker. Sanksi denda Rp100.000 atau sanksi sosial menanti bagi warga yang melanggar. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Puncak, tepatnya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad. Mahathir, bagaimana kondisi lalu lintas sore hari ini? Ya, Abe dan April, kondisi lalu lintas sore ini di kawasan Puncak Bogor, khususnya saya berada di kawasan Cisarua, ini terpantau ramai lancar. Dan memang kalau melihat situasi saat ini, kondisi arus lalu lintas dari kedua arah terbilang sudah normal. Memang tadi pihak kepolisian atau Satlantas Polres Bogor sempat mengadakan sistem satu arah kembali tadi pada pukul 14.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dari arah Puncak menuju arah Jakarta. Ini dilakukan untuk menghabiskan atau mengurangi volume kendaraan yang memang wisatawan sudah berlibur dari mulai Kamis hingga Jumat hari ini. Dan memang menurut Satlantas Polres Bogor tadi kami sempat berbincang saat kami berada di Simpang Gadok bahwa untuk volume kendaraan ini memang diperkirakan akan terus bertambah untuk esok pagi pastinya. Karena menurut pantauan setiap harinya ini kepadatan dan juga kemacetan terjadi setiap pagi biasanya. Nantinya kalau sudah siang hari apabila sudah dilakukan one way
dari arah Jakarta menuju Puncak ini sudah mulai kembali terurai atau sudah kembali normal. Dan terjadilah di sore hari ini sepertinya dari sistem satu arah yang diberlakukan dengan sistem situasional atau jam yang tidak tentu, pastinya untuk saat ini memang sudah cukup berhasil dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Dikarenakan memang sempat tadi terjadi kepadatan pada siang hari, namun karena hanya bertepatan dengan sholat Jumat. Jadi ada beberapa sholat atau masjid yang tepat berada di samping Jalan Raya Puncak ini memang menjadi lahan parkir untuk bagi wisatawan yang akan melakukan ibadah sholat Jumat. Namun kalau sore hari ini dapat kami katakan Abe dan April bahwa tadi sebenarnya benar sekali kalau Abe menyampaikan sempat terjadi antrian atau mobil mengular hingga 7 km memang pada pagi hari tadi. Namun sehingga kalau misalkan sudah dilakukan one way sudah kembali normal. Dan juga menurut peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020 tetap menghimbau kepada wisatawan pastinya apabila nanti esok hari yang masih akan berangkat menuju arah Puncak atau berlibur di 2 pekan terakhir ini di long weekend ini pastinya tetap harus menjaga protokol kesehatan maupun di dalam mobil, khususnya juga saat mengunjungi beberapa tempat wisata. Kami sempat tadi melihat beberapa tempat wisata, khususnya di Taman Wisata Matahari, kami melihat protokol kesehatan sangat dilakukan, sehingga memang ini dilakukan juga tempat-tempat wisata lainnya, sehingga masyarakat yang nantinya masuk ke dalam tempat wisata harus tetap mencuci tangan dan juga harus menggunakan masker. Dan untuk wisata air pastinya masih ditutup di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Abe dan April. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, untuk membatasi kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta mengatur moda transportasi saat PSBB transisi. Bukan hanya kendaraan roda 4 saja, sepeda motor juga tak luput dari aturan ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan pembatasan kendaraan ganjil genap. Pembatasan ini tak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi roda 4, tapi juga untuk kendaraan sepeda motor pribadi. Aturan pembatasan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Aturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil pribadi dan sepeda motor pribadi karena mobilitas warga yang menggunakan moda transportasi pribadi terus meningkat, terutama di masa pandemi COVID-19. Bahkan kenaikan volume lalu lintas di ibu kota melebihi sebelum masa pandemi COVID-19. Sistem ganjil genap kendaraan roda 4 diperlakukan kembali 3 Agustus 2020 setelah ditiadakan sementara mulai Maret 2020. Peniadaan sementara ganjil genap terkait pandemi COVID-19 pembatasan sosial berskala besar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo menyatakan aturan ganjil genap untuk sepeda motor belum diberlakukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.